Pengertian fonologi menurut para ahli. 1. Menurut Krida Laksana yang dikutip dari Kamus Linguistik, fonologi mempunyai arti bidang pada linguistik yang mempelajari tentang berbagai bunyi bahasa berdasarkan fungsinya. 2. Menurut Verhaer, fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang berfungsi sebagai pembeda makna leksikal suatu bahasa. 3. Fromkin dan Rothman, fonologi merupakan suatu bidang linguistik yang mengamati, mempelajari, menganalisa, dan membicarakan terkait dengan tata bunyi bahasa. 4. Menurut Robbins, fonologi adalah bagian linguistik yang mempelajari pola dan organisasi bahasa dalam kaitannya dengan ciri-ciri dan kategori fonetis. Perbandingan antara pendapat para ahli. Persamaan pendapat. Menurut pendapat Krida Laksana, Verhaer, Fromkin, dan Rothman, dan juga Robbins, dalam pengertian dari ketiga ahli bahasa tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang penempatan ilmu fonologi sebagai ilmu bahasa yang mempelajari dalam bidangnya. Perbedaan pendapat, ada persamaan pastinya juga ada perbedaan. Dalam teorinya masing-masing di atas, memiliki penekanan pada objek yang berbeda, yaitu Krida Laksana yang lebih condong ke penempatan bunyi bahasa berdasarkan fungsinya, lalu Verhaer yang lebih condong ke penekanan secara leksikal, Fromkin dan Rothman yang lebih condong ke pemaknaan gramatikal, serta Robbins yang lebih condong ke penyusunan pola bahasa yang berkaitan dengan ciri dan kategorinya. Dapat penulis. Kesimpulan. Nah, dari beberapa pengertian yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang sudah diproduksi oleh alat ucap manusia. Kemudian, fonologi juga dibedakan menjadi fonetik dan juga fonemik. Pengertian fonetik. Abdul Khair, fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Keraf, fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi bahasa. Keraf, fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Mas Nur Musli, O'Connor, Leditvoch, fonetik adalah bidang kajian ilmu pengetahuan atau sains yang menelaah bagaimana manusia menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam ujaran, menelaah gelombang-gelombang bunyi bahasa yang dikeluarkan, dan bagaimana alat pendengaran manusia menerima bunyi-bunyi bahasa untuk dianalisis oleh otak manusia. Dr. Andes A. Haidar Al-Wasilah, fonetik adalah bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran. Beltir Malmberg, fonetik adalah pengkajian yang lebih menitik beratkan pada ekspresi bahasa, bukan isinya. Menurut Beltir Malmberg, ilmu fonetik dibagi menjadi 4 bagian, yaitu fonetik umum, fonetik deskriptif, ilmu fonetik sejarah, dan ilmu fonetik normatif. Perbandingan. 1. Kesamaan pendapat. Pendapat para ahli tersebut pada dasarnya sama-sama mengartikan bahwa fonetik adalah mempelajari tentang bunyi bahasa dalam ujaran. 2. Perbedaan pendapat. Meskipun banyak para ahli bahasa yang dinilai memiliki persamaan, ada juga ahli bahasa yang memiliki perbedaan pendapat tentang pengertian fonetik. Menurut Bertil Melberg 1968, mengartikan fonetik ialah pengkajian yang lebih menitik beratkan pada ekspresi bahasa, bukan isinya. Tidak seperti ahli bahasa lainnya yang lebih menitik beratkan tentang isinya, yaitu mempelajari bunyi bahasa. Kemudian, Bertil Melberg juga membagi ilmu fonetik dibagi menjadi 4 cabang, yaitu ilmu fonetik umum, ilmu fonetik deskriptif, ilmu fonetik sejarah, dan ilmu fonetik normatif. Pendapat penulis. Kesimpulan. Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat kami simpulkan bahwa
Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa sebagai suatu proses dari alat-alat ucap untuk menghasilkan bunyi yang dituturkan oleh pembicara kepada pendengar, sehingga pendengar dapat menerima apa yang dituturkan oleh pembicara. Pengertian artikulasi. Menurut Mustain, artikulasi adalah apa yang kita definisikan sebagai struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara, membaca, atau pemrosesan kata lainnya, dan area gerak tambahan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata artikulasi adalah sendi. Arti lainnya dari artikulasi adalah sambungan di antara dua bagian, misalnya tempat melekatnya daun pada ranting. Perbandingan pendapat mengenai fonetik. Persamaan pendapat. Dari ketiga pendapat yang kami dapatkan, terdapat persamaan bahwa artikulasi merupakan sebuah kemampuan lisan yang terbentuk melalui proses. Perbedaan pendapat. Mustain berpendapat bahwa artikulasi merupakan pendefinisian struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan berbicara, sedangkan artikulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menerjemahkan artikulasi menjadi sendi atau bisa juga diartikan sebagai sambungan di antara dua bagian. Pendapat penulis. Kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat kami simpulkan bahwa artikulasi merupakan kemampuan bicara yang prosesnya melibatkan gerak pada bibir luar sampai pita suara, sehingga tersambung dan membentuk fonem-fonem.